Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan, kita boleh berkumpul untuk bersama-sama menikmati persekutuan di gereja kita di GKI Sumut Jorlang Hataran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya saya sangat rindu dengan jemaat ini karena terakhir saya menyampaikan firman Tuhan itu di tahun 2024. Jadi kita boleh berjumpa di sini. Saya lihat Bapak Ibu sehat, sukacita. Saya pun senang dan Tuhan pun tersenyum melihat Bapak Ibu boleh hadir memenuhi undangannya untuk datang bergereja. Jadi pada saat ini Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema lebih dari yang biasa. Tadi kita sama-sama sudah baca Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sering sekali ketika kita menjalani kehidupan yang kita jalani dan kita lihat dengan standar penilaian yang umum. Contohnya gimana pendeta? Yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan sesuatu yang melampaui kebiasaan manusia, yaitu kasih yang radikal dan kemurahan hati yang luar biasa. Jadi dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 38 ini Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus mau menantang kita untuk hidup lebih dari yang biasa. Jadi Yesus memulai dengan perintah yang sangat sulit Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 27, ia katakan kepada kita bahwa kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi Bapak Ibu, dalam dunia yang biasa kasih hanya diberikan kepada mereka yang mengasihi kita. Kalau dikasih durian, ku kasih kau nanti hasil panenku. Tapi kalau nggak kau kasih aku durian, jangan harap ku kasih kau balasan daripada aku. Itulah pandangan dunia Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus meminta kita untuk mengasihi dengan tanpa syarat, bahkan kepada mereka yang membenci dan menganiaya kita. Kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani ada namanya kasih agape, yaitu mengasihi tanpa syarat, mengasihi dengan Tuhan mengasihi kita. Jadi ada bahasa Karo yang mengatakan demikian Bapak Ibu. Kemarin baru diskusi saya sama pendeta GBKP. Dia katakan gini, aku kap kam, kam kap aku. Artinya, aku tinggal di dalam kamu dan kamu pun tinggal di dalam aku. Begitu juga aku mengasihi kamu, kamu mengasihi aku meskipun kamu tidak benar-benar mengasihi aku. Jadi itulah kasih yang tidak bersyarat Bapak Ibu Saudara. Sehingga Yesus juga jelaskan di dalam ayat 28, mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Jadi dalam bahasa Yunani, kata berkat ini Bapak Ibu Saudara berarti eulogete, yang berarti mengucapkan kata-kata yang baik. Dan juga ada kata berdoa di sini, yaitu proseusenche, yang mengaku pada doa yang mendalam secara terus-menerus. Jadi sebenarnya apa yang diajarkan Yesus Bapak Ibu Saudara ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus mau menegaskan kepada saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan bahwa respon, interaksi terhadap kebencian dan kutukan bukanlah pembalasan, tetapi kasih dalam bentuk yang nyata. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang lain yang mengutuk kita, ketika ada orang lain yang menghina kita, kita tidak boleh membalas dengan amarah. Gak boleh kita membalasnya dengan membalas yang jahat kepada mereka. Tetapi Tuhan minta kepada kita, yaitu untuk mendoakan mereka dan memohon berkat bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Ajaran yang disampaikan oleh Yesus ini bertolak belakang dengan kebiasaan dunia yang cenderung membalas kutukan dengan kutukan, yang cenderung membalas yang jahat dengan yang jahat. Dalam konteks budaya Yahudi, Bapak Ibu Saudara, pada masa itu mereka mengatakan bahwa doa itu biasanya disampaikan kepada orang-orang yang dikasihi, kepada orang-orang yang dicintai, kepada orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Sehingga karena kebaikannya, karena kasihnya, karena cintanya, didoakanlah mereka. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mau katakan kepada kita untuk berdoa kepada musuh. Karena ini mencerminkan karakter Allah yang memberi hujan kepada orang yang jahat dan juga orang yang baik. Dalam Matius 5 ayat 45, ketika Yesus mengatakan bahwa tidak hanya orang baik saja yang mendapatkan sinar matahari, tapi orang jahat juga. Tidak hanya orang baik saja yang mendapatkan hujan, tapi orang jahat pun juga. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus mau katakan kepada kita supaya kita tidak hanya membalas kejahatan, tetapi juga memberkati dan mendoakan musuh kita. Apa artinya ini pendeta? Artinya Bapak Ibu Saudara, mau diajarkan kepada kita bahwa kasihnya orang Kristen bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga tindakan yang nyata. Jadi kita harus secara aktif menunjukkan kasih kepada orang yang tidak suka dengan kita, kepada orang yang membenci kita. Jadi Bapak Ibu, dalam perjanjian lama ada itu namanya hukum taiteles, di mana mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kau jahat sama aku, ku jahati kau. Tetapi dalam perjanjian baru pada saat ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketika ada orang jahat kepada kita, membenci kita, memfitnah kita, tapi kita harus membalasnya dengan kasih. Jadi ketika ada orang yang memperlakukan kita secara kasar, kita tidak membalasnya dengan kata-kata buruk. Jadi dengan apa pendeta? Tapi kita menanggapinya dengan kebaikan. Jika ada orang yang menyakiti hati kita, kita tidak hanya menahan diri dari balas dendam, tapi kita juga mendoakan orang tersebut supaya apa? Supaya mereka bertobat dan diberkati oleh Tuhan. Itulah kasih Kristen yang pertama. Selanjutnya di ayat 29 sampai 30 Bapak Ibu Saudara, ini sangat menarik. Dikatakan bahwa barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalimat dalam teks ayat 29 sampai 30 ini sering disalahpahami sebagai ajaran pasif atau ajaran kelemahan. Seolah-olah menunjukkan bahwa orang Kristen itu lemah katanya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dalam konteks budaya Yahudi, menampar seseorang di pipi kanan itu sering sekali dilakukan dengan tangan kanan, dengan punggung kanan, yang merupakan ada maknanya. Ketika ditampar pakai pipi kanan, pak katanya, itu berarti penghinaan, bukan hanya sekedar kekerasan fisik. Itu dalam budaya Yahudi. Jadi ketika Yesus ajarkan berikanlah pipimu yang lain, ini bukan tanda menyerah Bapak Ibu. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kemenangan secara spiritual. Kemenangan secara iman. Karena ini menunjukkan bahwa kita tidak dikendalikan oleh emosi kita. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dituntun oleh dendam kita, tetapi kita menunjukkan kasih dan hikmat daripada Tuhan. Jadi contoh nyatanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita dikritik, ketika kita difitnah, kita tidak harus membela diri dengan agresif, tetapi menanggapinya dengan ketenangan dan kasih. Kita tetap menghormati orang lain meskipun orang lain tidak menghormati kita. Itulah yang diajarkan Yesus kepada kita Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita lemah. Memang dalam pandangan dunia lemah kali orang Kristen ini, dipukul nggak balas dipukul. Tetapi Yesus ajarkan kepada kita, kita menang secara rohani.
Karena kita dapat mengalahkan emosi kita. Kita dapat mengalahkan keinginan daging kita untuk membalas dan menuruti firman Tuhan yang hari ini diajarkan kepada kita. Lalu Yesus kemudian, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang memberi tanpa mengharapkan balasan. Memberi tanpa mengharapkan balasan, Bapak Ibu Saudara, ini adalah bentuk kemurahan hati yang melampaui kebiasaan manusia. Jadi dalam budaya orang Yahudi dan juga orang Roma, Bapak Ibu, memberi biasanya didasarkan pada sistem timbal balik. Jadi orang memberi dengan harapan suatu saat akan dibalas. Jadi Yesus mau ajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, tentang kerelaan untuk memberi tanpa ada agenda tersembunyi untuk mengharapkan akan balik lagi. Kenapa, Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan ini? Karena ini mencerminkan tentang kasih Allah yang memberi tanpa syarat. Ada yang ingat, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi inilah kasih yang tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara, di mana Yesus datang ke dunia karena kasihnya tanpa mengharapkan balasan. Sehingga kita sebagai murid-murid Kristus dipanggil, Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu dipanggil untuk hidup dengan pola yang sama. Apa itu? Yaitu memberi kasih bukan karena berharap keuntungan. Karena dalam Injil Lukas 6 ayat 31 menyatakan, Bapak Ibu Saudara, kepada kita. Mari kita baca sama-sama, Bapak Ibu. Ayat 31, 2, 2, 3, iya. Dan sebagaimana dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini dikenal sebagai golden rules ataupun aturan emas. Kenapa dikatakan demikian? Karena ayat ini, Bapak Ibu Saudara, menjadi prinsip moral dan juga merupakan inti dari ajaran etika orang Kristen. Jadi dalam bahasa Yunani, kata sebagaimana kamu kehendaki ini berasal dari kata telete yang berarti menghendaki, menginginkan dan berharap. Dan ada kata perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini terjemahan dari kata poiete yang berarti melakukan, mengerjakan dan bertindak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalimat ini mau menegaskan kepada kita bahwa kasih dan kebaikan tidak hanya sekedar keinginan pasif. Tidak hanya sekedar kata-kata. Tetapi Bapak Ibu harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Makanya Bapak Ibu Saudara, inilah etika orang Kristen yang membedakan dari pengajaran-pengajaran yang lain. Perbuatlah sebagaimana orang ingin perbuat kepadamu. Senyum kita sama orang lain pun akan tersenyum kepada kita. Ketika kita memberi ya dengan tulus, ya pasti orang yang tulus juga akan memberi kepada kita. Yang terbaik kita berikan kepada gereja, gereja ini pun juga akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu. Karena gereja melayani tanpa syarat, tapi gereja juga butuh yang namanya biaya operasional, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mari kita memperhatikan bulanan kita dan juga memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat teks ini sebenarnya Yesus mau menunjukkan tentang membalikkan cara berpikir manusia. Jadi di sini mau diajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bukan menuntut hak kita terlebih dahulu, tetapi melakukan apa yang benar dahulu. Kalau dunia berkata, aku akan baik jika orang lain baik kepadaku, aku hanya akan memaafkan jika dia terlebih dahulu minta maaf kepada aku. Tapi Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, aku akan berbuat baik bahkan jika orang lain tidak baik kepada aku. Aku akan mengasihi tanpa menuntut balas. Jadi Bapak Ibu, contohnya, jika kita mau dihormati,
kita harus lebih dahulu menghormati orang lain. Ya kan? Jika kita, Bapak Ibu Saudara, ingin didengar, maka terlebih dahulu kita harus mendengarkan orang lain dengan sabar. Jadi prinsip yang disampaikan oleh Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, ini akan membentuk kita sebagai jemaat yang harmonis. Karena setiap orang lebih fokus memberi daripada menuntut. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, Yesus membandingkan standar dunia dengan standar kerajaan Allah. Di ayat 32 mengatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi di sini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menentang konsep kasih umum, tentang konsep kasih masyarakat. Itu mau ditentang oleh Yesus. Karena Yesus mau katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih yang hanya diberikan kepada orang yang menyayangi kita adalah hal yang biasa dan dilakukan oleh semua orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini ada kata apakah jasamu. Ini menunjukkan bahwa kasih semacam itu tidak memiliki keistimewaan di hadapan Tuhan. Karena sama dengan kasih-kasih duniawi. Jadi mau diajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kasihlah orang sekalipun dia tidak mengasihi kita, karena itu menunjukkan kita sebagai orang Kristen. Lalu ayat 33, Bapak Ibu Saudara, tentang berbuat baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang dunia pun melakukan itu. Lagi-lagi Yesus menunjukkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kebaikan yang hanya dilakukan kepada mereka yang bersikap baik kepada kita itu adalah suatu yang biasa. Karena orang-orang dunia pun melakukan itu. Orang-orang yang gak mengenal Tuhan pun melakukan itu. Maka kasih seperti apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan berbuat baik kepada orang meskipun dia tidak berbuat baik kepada kita. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, di ayat 34. Jika engkau meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada mereka supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, dalam budaya Yahudi, pinjam meminjam, ya kan? Pinjam meminjam ini sering kali dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan. Tapi Yesus mau tekankan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kemurahan hati yang sejati bukanlah tentang tindakan ekonomi yang mencari keuntungan, tetapi menunjukkan tindakan kasih yang tulus, yaitu memberi dengan harapan mendapat kembali, bukanlah kasih yang sejati. Itu namanya bisnis. Tapi kalau kita memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kepada kita, itulah yang dinamakan kemurahan hati. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Jadi di sini, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 35 Yesus memberikan standar kasih yang lebih tinggi daripada kasih dalam ayat 32, 33, 34 sampai 35. Yang pertama, kasihilah musuhmu. Karena kasih dalam kekristenan, Bapak Ibu, itu harus bersikap radikal, yang berarti mencerminkan kasih Allah yang mengasihi semua orang, termasuk mereka yang berbuat jahat kepadanya. Kita pun juga harus demikian, karena kita adalah anak-anak Allah. Kalau namanya anak, pasti mencerminkan perbuatan dari orang tuanya. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan berbuat baiklah kepada mereka. Jadi sebagai murid-murid Yesus, Bapak Ibu Saudara, mari kita secara aktif menunjukkan kebaikan kepada mereka, kepada semua orang, termasuk juga kepada orang yang tidak baik kepada kita. Dan yang ketiga, pinjamkanlah tanpa mengharapkan balasan. Jadi sebagai murid Kristus, Bapak Ibu Saudara, gak boleh kita berorientasi pada keuntungan dunia, tapi harus memberi dengan tulus. Lain hal, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Pak Pendeta kalau udah aku pinjamkan gak ada duitnya, gak dibalikkan, tuturlah aku katanya kan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita meminjamkan, kalau gak ada uang katanya, ya sabarlah kita, jangan langsung merepet, baik-baik kita sampaikan. Tentu yang meminjam ini ada niat untuk membayarkan. Ya tunggulah waktunya. Dan juga orang yang dipinjamkan juga kita harus sebagai orang Kristen harus beriman. Udah dibaiki kita, jangan kita berbuat jahat.
Kalau sudah dipinjamkan ya adalah niat untuk mengembalikan. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-36 di sini Yesus menunjukkan bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita semua Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk meneladani karakter Allah, khususnya dalam hal kemurahan hati. Kata murah hati Bapak Ibu Saudara ini berarti oik tirmon, yang mengacu pada belas kasihan yang dalam dan tanpa syarat. Dan ini mau mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi Allah tidak hanya adil, tapi juga penuh dengan belas kasih terhadap orang berdosa. Maka kita sebagai anak-anak Allah Bapak Ibu, kita dipanggil untuk hidup dengan belas kasih yang melampaui standar dunia. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-37. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan kepada kita 3 perintah. Perintah yang pertama, jangan menghakimi. Menghakimi dalam arti menilai seseorang dengan sikap mengutuk. Menilai ini orang ini nggak cocok, ini orang ini ke gereja, bertopengnya ini dia ke gereja. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan menghakimi. Karena Bapak Ibu Saudara, sang hakim sejati adalah Tuhan Yesus. Dialah yang berhak menghakimi kita. Tugas kita adalah menegur. Kalau ada orang yang gak pas kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan, kita ingatkan dengan kasih. Bukan kita yang menjadi hakim. Karena hakim itu adalah Tuhan Yesus. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan menghukum. Kita tidak boleh mengambil posisi hakim yang menentukan nasib seseorang. Ya kan? Karena itu adalah bagian dari Tuhan. Lalu Pak Pendeta, kayak mana pula hakim yang ada di dalam pengadilan, ya kan, yang memvonis orang yang korupsi, memvonis orang yang berbuat jahat dan lain sebagainya, katanya. Ya, Yesus memberikan mandat kepada mereka sesuai dengan profesi mereka untuk menjalankan hukum di dalam dunia. Tapi kepada kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan kita menghukum. Kalau anak-anak nakal Bapak Ibu Saudara, bandal, boleh kita mengingatkan. Tapi jangan keras-keras sekali, karena dia adalah bagian dari darah daging Bapak Ibu juga. Boleh direpeti, tapi jangan kelewatan batas. Nanti jadi trauma mereka. Ya, ingatkan dengan kasih. Jadi jangan menghukum. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ampunilah. Jadi Yesus mau mengajarkan bahwa pengampunan membawa kebebasan. Maka bukan hanya bagi orang-orang yang diampuni, tapi juga bagi pemberi ampun. Jadi ketika ada orang yang bersalah, ketika ada orang yang menyakiti hati kita, ketika ada orang yang menghina bahkan memfitnah kita, diajarkan kita di sini Bapak Ibu Saudara untuk boleh memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat demikian. Belajar kita memaafkan. Juga orang yang melakukan hal yang demikian pun bertobatlah, belajarlah untuk mengampuni diri sendiri dan ampuni orang yang berbuat jahat juga. Sehingga saling mengampuni, saling mengasihi, seperti yang dikatakan Yesus dalam hukum kasih. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Seperti yang Yesus katakan, kalau kau mau orang berlaku demikian kepadamu, lakukanlah juga demikian. Maka kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Kalau kita mau dikasihi, maka kasihilah orang lain. Meskipun juga tidak semua orang yang kita kasih akan membalas kita dengan kasih yang sama. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan itu, Tuhan tidak buta kok. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dan ketika kita melakukan firman-Nya, Tuhan Yesus pun tersenyum dari surga. Dan Ia katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-38,
ini menutup firman kita dengan berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, dan akan dicurahkan ke dalam peribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di sini Yesus mengajarkan prinsip ilahi tentang memberi, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, memberi dengan tulus itu akan menghasilkan berkat yang melimpah. Jadi ketika ada duka, ketika ada suka, mari kita beri dengan tulus, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah kepada kita. Jangan kita ingat-ingat, ini waktu kemarin dia kasih tekennya 10.000. Saatnya giliran dia, aku balas kau 5.000 ku kasih samamu. Jangan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sebab firman Tuhan katakan bahwa ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi takaran yang baik dipadatkan, digoncang dan tumpah keluar ini menggambarkan kemurahan hati Allah yang melampaui batas, Bapak Ibu Saudara. Jadi gambaran ini, Bapak Ibu, ini adalah praktik pada zaman kuno, di mana pada saat itu seorang pedagang yang jujur akan memastikan takaran gandum atau biji-bijiannya penuh hingga berlimpah ruah. Jadi demikian pula dengan Allah akan membalas kemurahan hati dengan melimpah. Paulus menguatkan ini dengan prinsip dalam surat 2 Korintus 9 ayat 6. Ia katakan demikian, Bapak Ibu. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tetapi mau diingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kemurahan hati yang diajarkan Yesus bukanlah transaksi rohani, bukan, tetapi ekspresi dari kasih yang sejati. Memberi bukan untuk mendapat lebih, tetapi karena kita telah lebih dahulu menerima kasih dan kemurahan Tuhan, maka kita juga memberi kepada Tuhan lewat gereja dan kepada sesama. Inilah yang mau diajarkan kepada kita. Jadi sebagai penutup dalam khotbah ini, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita. Jadi di sebuah desa kecil hiduplah seorang ibu-ibu bernama Marta. Jadi dia dikenal sebagai seorang ibu yang murah hati. Udah janda dia, nggak ada anaknya. Nah, jadi setiap pagi, Bapak Ibu Saudara, dia memanggang roti. Setelah roti itu matang, dibagikannya lah kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu orang yang selalu datang, yaitu seorang pria tua, di mana pria tua ini di masa lalu ia pernah menyakiti hati dari keluarga Ibu Marta ini. Jadi pria tua ini ketika mendapat roti dari Ibu Marta ini, nggak pernah ia katakan terima kasih. Bahkan dia sering mengejek, dikatakan sama Ibu Marta ini, rotimu ini keras, nggak enak, katanya, tapi diambilnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu orang-orang di desa mulai bertanya kepada Ibu Marta, hei Ibu Marta, kenapa kau tetap berikan roti itu kepada orang tua itu? Di masa lalu udah dihancurkannya keluargamu. Bahkan saat terima roti daripadamu nggak pernah diucapkan terima kasih. Bahkan diejek, rotimu itu keras dan tidak enak. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Ibu Marta ini? Dia tersenyum dan berkata, jika aku hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepadaku, apa bedanya aku dengan orang lain? Aku ingin mengasihi seperti Tuhan mengasihi aku. Jadi singkat cerita Bapak Ibu Saudara, suatu hari pria tua ini nggak datang lagi ke tempat Ibu Marta ini. Lalu kabar yang tersebar, ternyata pria tua ini tadi sedang sakit dan ia kelaparan di rumahnya karena dia juga hidup sebatang kara. Setelah mendengar itu Bapak Ibu Saudara, Ibu Marta ini pergi ke rumah itu dengan membawa roti dan sup, lalu mengurus merawat pria tua itu hingga sembuh. Jadi ketika pria tua itu sadar, ia meneteskan air matanya dan berkata, aku telah jahat kepadamu dan keluargamu, tapi kenapa kau tetap baik kepada aku? Katanya, aku ingin tahu tentang Tuhan yang kau sembah itu. Dan di hari itu Bapak Ibu Saudara, hidup pria tua itu berubah. Ia menjadi orang yang murah hati dan belajar mengampuni seperti Ibu Marta.
Jadi makna dari cerita ini apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kasih yang sejati bukan hanya diberikan kepada orang yang layak, tetapi juga kepada mereka yang sulit untuk dikasihi. Yang kedua, tindakan kasih yang radikal yang kita tunjukkan itu dapat mengubah hati seseorang. Dan yang ketiga, kita dipanggil Bapak Ibu Saudara, seperti tema kita, untuk lebih dari yang biasa, untuk lebih dari dunia, yaitu mengasihi tanpa batas, seperti Kristus telah mengasihi kita. Jadi Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati, dunia mengajarkan kita untuk hidup dengan prinsip balas jasa. Tapi Yesus memanggil kita untuk hidup lebih dari yang biasa. Jadi marilah kita menjadi orang yang mencerminkan kasih Allah yang radikal, murah hati, dan penuh pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya khotbah ini menambah wawasan iman dan rohani kita untuk menjalani kehidupan yang beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati, kita berdoa.